Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, bapak, ibu, serta adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Enggak terasa kita sudah memasuki malam ke-24 di bulan Rajab 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan dalam satu majlis yang penuh dengan kemuliaan. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sangat berharap lewat kemuliaan majlis ini menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita raih. Apa jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan bisa kita raih? Tidak lain semoga lewat majlis ini menjadi salah satu sebab Allah akan mudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yakin? Tidak lain karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan di dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu tema kajian yang berjudul bekal agar sukses di Ramadan. Ustadz, apa enggak terlalu jauh Ustadz? Karena ini masih sebulan lebih ya. Kita insya Allah akan ketemu Ramadan. Apa tema ini kalau dibahas enggak terlalu jauh Ustadz? Enggak. Ya justru kalau ana menganggapnya ini mepet jemaah. Kenapa demikian? Kalau kita melihat generasi terbaik umat ini, siapa mereka? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an, yang Allah ridha kepada mereka dan tentunya mereka pun ridha kepada Allah, yang dimana Allah kasih pujian terhadap mereka sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah jelaskan, Allah tegaskan tentang kemuliaan para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Sahabat. Ya. Kemudian yang ketiga yang Allah sebutkan siapa? Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Kalau cara beragamanya kita nih ngikutin para sahabat, insya Allah kita termasuk golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Ada apa dengan tiga golongan ini? Ya, muhajirin, ansar, sahabat, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama atau di dalam cara beragama. Itu yang kemudian dikenal dengan istilah manhaj. Ya. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka
otomatis kalau Allah ridha kepada mereka, feedbacknya mereka pun pasti ridha kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, sebuah kelompok manusia atau satu generasi diridhoi oleh Allah, maka Allah siapkan reward atau ganjaran terbaik. Apa itu? Surga. Wa a'adda lahum jannat, maka Allah siapkan bagi mereka surga. Sahabat Nabi, generasi yang dijamin surga oleh Allah, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu udah melakukan persiapan. Kita ini sebulan lebih sedikit ya. Kalau nih malam ke-24, berarti paling ya sekitar 35 hari lagi kurang lebih. Para sahabat generasi yang dijamin surga oleh Allah 6 bulan, setengah tahun udah persiapan. Apa persiapan yang mereka tunjukkan di antaranya? Dan ini menjadi kiat agar kita bisa sukses di Ramadan. Kathratud doa, perbanyak doa dari sekarang, Pak. Karena sahabat 6 bulan sebelum Ramadan tiba udah merengek-rengek kepada Allah, minta sama Allah dengan penuh memelas, dengan penuh harap dan penuh keyakinan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif. Ungkapan doa yang para sahabat sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan, dengan untayan doa yang berbunyi Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku ya Allah agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tatkala Allah berkenankan dirinya ketemu Ramadan dan kemudian hari-harinya dia lewati, hari pertama, kedua, ketiga sampai berakhirnya Ramadan, berganti bulan yang baru itu Syawal, dan mereka sudah melakukan beragam macam amal saleh, ketaatan dan ibadah. Harapan mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, ana enggak hafal doa itu, Ustaz. Doa ini memang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara doa yang disampaikan oleh sebagian sahabat. Artinya, andai pun kita mau menyampaikan dengan lafaz doa yang lain, redaksi yang lain, boleh. Ana enggak hafal doa tadi, Ustaz. Boleh dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mau bahasa Batak, bahasa apapun deh. Allah pasti paham kan? Nah, yang penting isi doanya minta kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini jemaah, bekal pertama agar kita bisa sukses di Ramadan mulai dari sekarang deh. Perbanyak doa, khususnya di momen-momen terbaik untuk berdoa. Ya, antara azan dan iqamat, itu kan momen terbaik ya. Kemudian inda sujud, tatkala seorang dalam keadaan sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali baca, imam belum bangun-bangun nih. Ya, enggak usah didehemin. Kadangkala makmum suka kreatif enggak pada tempatnya gitu ya. Ngasih kode ke imam kok lama bener gitu ya. Itu kesempatan buat kita untuk perbanyak doa. Imam juga sangat mungkin dia sedang menambah doanya. Ya di antaranya tadi itu, ya sampaikan Allahumma sallimni ila Ramadan dan seterusnya. Ya, itu momen terbaik saat nuzulul matar, turun hujan. Masya Allah. Saat kita bangun malam, luar biasa. Saat safar, ini momen-momen terbaik nih. Ya, fi duburis shalah, di penghujung salat sebelum salam, itu kan di antara momen-momen terbaik kita untuk berdoa. Doa jemaah. Ya, agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan jemaah. Ini kiat pertama ya yang mesti kita persiapkan. Ini bekal pertama yang mesti kita persiapkan agar bisa sukses di Ramadan. Perbanyak doa. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedua, ya hal kedua yang mesti kita persiapkan dari sekarang agar kita bisa sukses di Ramadan, yaitu kita mesti mempersiapkan diri. Apa yang mesti kita persiapkan? Di antaranya adalah isti'dadul ilm, persiapan dari sisi ilmu. Karena yang kita mau hadapi, yang mau kita masuki itu adalah musimul ibadah, musim ibadah. Maka tidaklah ibadah itu peluangnya besar akan diterima di sisi Allah
kecuali jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama apa? Ikhlas. Nah, ikhlas penting nih. Ya. Ikhlas itu artinya apa sih, Pak? Ikhlas artinya apa? Dari kata khalusa. Ikhlas itu terambil dari kata khalusa. Kenapa ana mesti tanya ini? Karena kadangkala ada istilah syariat yang justru kita salah memahaminya, ya, dengan sebab apa? Karena kita memahaminya lewat tinjauan bahasa Indonesia. Padahal, ya, bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu bahasa apa? Arab. Maka dikembalikan kepada bahasa aslinya. Kalau ikhlas versi Indonesia, versi bahasa Indonesia, kadang-kala itu nggak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Misalnya ada seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya karena orang yang dicintainya udah ketemu ajalnya. Kemudian sahabatnya datang, dia menghibur tujuannya, ya, menghibur saudaranya. Akhi, antum yang ikhlas deh, gitu. Ya, emang udah ajalnya nih, ya, antum yang ikhlas ya. Makna ikhlas di sini apa? Yang rela, yang ridho, gitu ya. Itu konteks bahasa Indonesia. Padahal ikhlas menurut tinjauan syariat itu maknanya murni. Kalau yang konteks bahasa Indonesia itu lebih tepat dengan istilah ridho. Nah, dari mana pengertian murni ini kita dapatkan, Ustadz? Silakan antum buka, ya, surah An-Nahl, surah ke-16, Bapak Ibu. Ya, kita lihat nih lewat tinjauan ilmiah, karena Islam itu agama ilmiah. Ya, semua harus berdasarkan dalil, bukan katanya bukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 66. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran buat kalian. Ya, apa di antara bentuk pelajarannya? Kata Allah, "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisa." Ya, kata Allah, kami berikan kepada kalian minuman dari apa yang ada di dalam perut hewan ternak tersebut berupa labanan khalisa. Khalisa satu akar kata dengan kata ikhlas. Artinya labanan khalisa, susu yang murni. Murni. Sekalipun dia keluar dari satu tempat, ya, yang berdekatan dengan kotoran dan juga darah, tapi susunya murni, tidak terkontaminasi oleh sedikit pun unsur darah ataupun kotoran. Masya Allah. Makanya kata Allah, sa'ighal lisyaribin. Ini minuman yang sangat menyehatkan, mudah untuk dikonsumsi, mudah dicerna, mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Masya Allah. Ya, jadi ikhlas itu artinya murni. Maksudnya apa? Setiap ibadah yang kita kerjakan murni kita persembahkan untuk siapa? Allah. Ya, kita mau masuk musim ibadah nih, Ramadan. Ya. Makanya di situ nanti akan terlihat perlombaan, fastabiqul khairat. Ya, perlombaan dari sisi kebaikan, dari sisi amal saleh, dari sisi ibadah. Bayangin aja, Masya Allah. Kita nggak ketemu satu momen yang dimana orang nggak mau tuh tatkala salat malam ambil yang minimalis. Salat malam itu kan di luar Ramadan ada gak Bapak Ibu? Ada kan? Ada, sepanjang hidup kita ada, disyariatkan. Cuma biasanya kalau di luar Ramadan, biasanya jamaah suka tanya, Ustaz, salat malam paling dikit berapa rakaat Ustaz? Ya, berapa rakaat salat malam kita yang boleh kita kerjakan? Paling sedikit. 2 rakaat. Ada jawaban lain? Hadza huwa. 1 rakaat witir. Boleh, bayangin tuh. Jangan pakai ditawar lagi, udah 1 rakaat ya. 1 rakaat boleh. Tapi ya, ini bicaranya di luar Ramadan. Seringkali kalau dalam satu majelis dibahas tentang sholat malam, ada aja pertanyaan jamaah kayak begitu. Ya, walaupun tentunya bagi orang-orang yang memang dia pecinta ibadah, ini sesuatu yang pelit.
Tapi kan nggak setiap orang seneng doyan dengan ibadah kan gitu ya. Maka syariat juga mengatur, satu boleh, tapi nggak ada ceritanya orang ibadah sholat malam di Ramadan 1 rakaat, nggak ada. Seminim-minimnya kaum muslimin sholat malam di Ramadan berapa rakaat? 11 tuh. Kenapa? Iya musimul ibadah, musimnya ibadah. Cuma kan perlu didasari oleh keikhlasan. Nah, kita mau masuk ini satu musim ibadah. Pertama, yang paling penting agar ibadah kita diterima, ikhlasnya tuh harus dapat. Dan kita perlu ilmu kan untuk bisa ikhlas. Nggak bisa pakai perasaan, gue kayaknya udah ikhlas nih. Nggak bisa. Timbangannya apa? Kita ikhlas. Ya, Masya Allah. Karena banyak nih orang motivasinya, kebahagiaannya ketemu Ramadan itu macam-macam Bapak Ibu. Ya. Ada yang kebahagiaannya di ketemu Ramadan itu bukan karena dia akan ketemu dengan satu musim ibadah yang dimana Allah akan mudahkan kita untuk mengerjakannya. Iya, Ramadan tuh benar-benar nuansa syurgawi. Nabi katakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau tiba bulan suci Ramadan, Allah bukain lebar-lebar pintu surga. Maksudnya apa? Allah mudahkan setiap hambanya untuk melakukan beragam macam variasi ibadah. Dimudahkan. Ya. Terasa enteng. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maksudnya apa? Allah persempit tuh jalan hambanya untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat di Ramadan, ya, yang sehingga menjadikan orang itu bisa masuk neraka, dipersempit. Makanya kita lihat di Ramadan orang jadi pada baik ya. Iya, baik-baik, soleh-solehah, Masya Allah. Ya, kenapa ujung hadis tersebut Nabi katakan wasufidatish syayatin? Karena para syaitan dibelenggu. Makanya baca Al-Quran di Ramadan 1 juz per hari enteng nggak? Enteng dibandingkan di bulan lain. Kalau di luar Ramadan 5 baris udah 10 kali nguap tuh. Kan begitu ya. Tapi di Ramadan asyik, ya Allah. Emang begitu atmosfernya. Ya. Allah mudahkan. Baik, kita kembali. Ini ikhlas penting sekali Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang happy ketemu Ramadan, itu motivasi dia bahagia. Penggeraknya itu bukan karena dia akan ketemu dengan satu musim ibadah yang dimana Allah mudahkan dia untuk melakukannya. Terus apa Ustaz? Banyak urusan dunia. Apa misalnya? Misalnya yang pedagang, wah ya anak happy banget nih kapan Ramadan tiba. Kenapa? Karena kalau Ramadan tiba omset anak bakal naik. Yang pengusaha travel, wah ya ini paket iktikaf, paket macam-macam nih, yang full book, wah udah kebayang nih tuh fulusnya gitu ya. Akhirnya happy dia ketemu Ramadan. Hati-hati, berarti udah nggak murni lagi tuh. Ya, kebahagiaannya ketemu Ramadan, motivasinya karena bisa dimudahkan untuk beribadah, tapi lebih kepada didominasi kebahagiaan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya dunia. Kita simak surah ke-11, surah Hud ayat ke-15. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga segala bentuk perhiasannya, motivasinya itu dunia dan segala perhiasannya. Ya, dia melakukan sesuatu, motivasi utamanya dia semangat kenapa? Ya ada dunia yang sangat diharapkan dia bisa raih. Ya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, Allah kan maha baik. Pasti kami kasih, kami beri. Bahkan kami enggak kurangi sedikit pun. Ya, kami enggak rugikan. Tuh. Karena memang keinginan dia dunia, Allah kasih dia tuh. Omset dapat dia. Ya, makanya hati-hati juga tuh. Kadang-kala biasanya mohon maaf ibu-ibu, dia happy ketemu Ramadan. Kenapa? Oh, akhirnya anak ketemu satu momen untuk bisa diet. Ya.
biar badan bisa kurus gitu ya. Bahagia banget dia ketemu Ramadan. Karena itu jangan, itu dunia. Ya. Kebahagiaan kita tuh dimotivasi karena apa? Karena kita ketemu dengan satu musim ibadah yang dimana Allah akan buat enak kita melakukannya. Gitu. Yang kita nggak dapati di bulan-bulan lain. Belum lagi ada fasilitas Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dahsyat. Allahu Akbar. 1000 bulan kalau kita konversikan dalam bentuk tahun itu sekitar 83 tahunan tuh. Ya. Beberapa jam saja kita beribadah di malam tersebut, saat memang Allah tentukan malam itu Lailatul Qadar, nilai ibadah kita yang boleh jadi durasinya hanya hitungan jam dinilai seperti kita mengerjakan 83 tahun lamanya. Khairum, bahkan lebih baik. Dahsyat. Hanya ada di mana tuh coba? Ramadan. Makanya orang bahagia ketemu Ramadan saat motivasinya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Maka insya Allah kejaga keikhlasan. Tapi kalau karena urusan omset bakal naik, badan bisa singset, enggak. Jangan. Khusus badan singset di Ramadan, kalau kita ngikutin pola puasanya kayak Nabi, ya, insya Allah kurusnya badan itu bonus. Nggak usah pakai diniatin, nggak usah dijadiin motivasi utama. Loh iya, coba aja kita coba timbang ya. Apa benar Ustadz? Kalau kita ngikutin pola puasanya Nabi kita bakal singset, badan kita bakal kurus, ya, bakal lebih langsing. Iya, coba deh kita lihat pola berbukanya Nabi. Nabi berbuka mengkonsumsi apa? Kurma. Jenis kurmanya yang apa? Rutab, yang lembut, yang teksturnya lembut. Ya, agar mudah dicerna. Karena setengah hari itu kurang lebih 12 jam lambung kita kosong. Ya, biar nggak jadi masalah nanti. Ya, karena makanan-makanan yang keras, maka Nabi biasa tuh mengkonsumsi yang lembut, kurma. Orang kita banyak yang kreatif nih, orang-orang Indonesia. Banyak juga yang nggak suka kurma, nggak biasa. Akhirnya dibikin penganan yang paling nggak mirip-mirip, ada manis-manisnya. Tuh, yang di luar Ramadan keras, di Ramadan jadi lembek. Biji salak dijadiin kolak. Ya, kan gitu ya. Nah, ini Masya Allah nih ya, di Ramadan kayak begitu. Sampai Rasul ajarkan ke kita pola berbukanya beliau seperti apa. Ini kita nih termasuk di Al-Ikhlas, saya yakin. Dan di masjid-masjid, musola-musola lainnya, bahkan di pinggir jalan tuh orang pada berlomba-lomba ngebuka puasakan saudaranya sama muslim. Ya, dia bikinin tuh di box atau di plastik, udah ada air mineralnya, udah ada kadang susu, kemudian ada juga lontongnya, ada kurmanya juga tuh ada. Ada juga ya tahu yang ditancepin cabai rawit tuh. Nah ini nih. Nah saat berbuka Allahu Akbar. Kalau kita ngikuti pola berbukanya Nabi, apaan dulu yang kita makan? Yang kurmanya udah ada. Atau yang serupa dengan yang manis-manis, yang lembut. Tapi kalau kita apa yang kita embat duluan? Yang ditancepin cabai rawit kan? Nah itu dia. Terawihnya udah melintir tuh biasanya. Ana titip salam deh. Subhanallah, ini gimana coba? Ya, kita ikuti pola kayak begitu insya Allah. Ya, sekedarnya, bukan nggak boleh kenyang, boleh. Cuma masalahnya Nabi ajarkan secukupnya, sebatas untuk bisa menegakkan tubuh kita sehingga kita bisa seger kembali itu beribadah kepada Allah. Ya, kalau udah kekenyangan hampir bisa dipastikan tuh ibadah tuh udah males. Bawaannya pengen apa? Pules, tidur. Kan begitu. Nih di Al-Ikhlas Ustadz, durasi tarawih berapa lama Ustadz? Biasanya. Ini masjid berapa? Masya Allah nih masjid ya. Ya Allah, luar biasa nih. Udah lama nih masjid. Udah lama ya. Berapa menit biasa di sini? Ada sejam? Nggak ada kayaknya ya. Kurang 45 menit. Kurang lebih. Ada kultumnya juga biasanya. Iya, ya emang di Indonesia begitu. Karena memang menyesuaikan. Ya kalau lebih dari 45 menit biasanya jamaahnya itu dia tuh. Kadangkala radang dadakan gitu ya. Gitu tuh. Subhanallah, ngasih kode ke imam gitu kan. Ya, kadangkala suka begitu. Ya Allah, ya. Kita kalau bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah ada rencana untuk umrah Ramadan ini, anak kasih persiapan. Ya,
Jadi kalau di Ramadan di sana, tarawih di sana tuh, fase awal malam pertama sampai malam ke-20 itu tarawihnya 13 rakaat. 13 rakaat, 13 rakaat. Ya. Naam, nanti malam 21 sampai malam terakhir Ramadan, ba'dal isya 20 rakaat, sambung lagi nanti setengah duaan tuh. Sekitar 11 atau 13 rakaat. Jadi total bisa 31 atau 33. Masya Allah. Biasanya jamaah suka nawar, Tat, boleh gak aneh yang di ujung aja tuh yang 13? Boleh. Kecelek dia, kenapa? Yang tengah malam itu 3 juz baca. Tapi itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kayak begitu ya. Nah, kalau sekarang 1 juz per 4 lah. Ya bagi orang Indonesia lumayan itu. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Nah ini nih pola-pola kayak begini. Jadi nggak usah diniatkan nih kita pengen kurus atau senang nih bahagia ketemu Ramadan kita bakal kurus. Enggak. Jangan dijadikan sebagai motivasi utama. Senangnya kita di Ramadan ya karena pengen kurus. Jangan. Itu dunia. Allah kasih bonus tuh kalau memang pola puasanya kita ngikutin Nabi. Pola berbukanya sekedarnya saja. Bukan nggak boleh kenyang, boleh. Tapi jangan jadikan momen berbuka momen ajang balas dendam. Kan begitu. Iya kan, sarapan kagak, makan siang ya udah, begitu beduk maghrib udah langsung deh, masya Allah. Ya, sahurnya sama. Nabi pakai kalau tadi berbuka rutab, pada saat sahur beliau tamar, kurma yang teksturnya lebih keras, biar lebih awet tuh. Ya, tapi tetap jangan berlebihan. Kita kan enggak. Kita kalau sahur tuh konsepnya kayak sholat jamaah takdim. Faham jamaah takdim? Jamaah takdim itu kan zuhur asar. Ya, asarnya ditarik ke yang lebih awal ke zuhur gitu loh. Ini orang sahur nih, kalau nggak ngikutin sunnah Nabi, polanya begitu. Dia berpikir ntar sarapan gue lewat, makan siang kagak, itu ya. Belum lagi nanti baru ketemu makan, ya maghrib. Akhirnya udah aneh rapel aja nih. Di sahur. Jangan seperti itu. Ya, makanya ikhlas itu penting. Taib. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan berikutnya, tadi persiapan ilmu ya. Nah, sebenarnya banyak jawaban atau pembahasannya. Kita sampai Isya Ustaz ya. Di sini sampai Isya ya. Taib setelah Isya selesai. Gimana biasanya? Ana baru pertama soalnya di sini. Selesai ya berarti ya. Baik. Ana bersingkat. Kita mesti persiapkan diri dengan ilmu. Banyak sekali ilmu yang harus kita kuasai berkaitan dengan momen Ramadan. Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Apa saja yang termasuk mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, atau perkara-perkara yang sebenarnya tidak membatalkan puasa secara hukumnya. Puasanya tetap sah, tapi membatalkan pahala puasa tuh. Karena kita hidup di era gadget nih, era informasi. Orang zaman dulu simple untuk bisa jauh dari dosa atau enggak numpuk-numpuk dosa, dia jarang keluar aja. Udah. Kenapa ente jarang keluar? Anak kalau keluar sering keluar Ustaz takut nambah dosa Ustaz. Ya. Zaman dulu bisa tuh kayak begitu. Zaman sekarang enggak bisa. Kenapa? Wong dosanya nih maksiatnya datang ke rumah kita lewat gadget kita tuh. Kan gitu ya. Ini ada streamingnya. Ada streamingnya nih. Ntar nonton misalnya mau ngeliat mau ulang lagi tuh. Ya. Ngelihatnya kajian tiba-tiba muncul ya yang nggak patut untuk kita lihat, yang halus-halus gitu ya. Nah itu kan itu bisa merusak gak? Itu masuk dosa mata tuh, bisa merusak pahalanya gak? Masya Allah. Makanya nanti batasi ya, kita masuk Ramadan batasi dengan gadget kita tuh. Kita lebih akrab dengan apa? Mushaf Al-Quran. Ya, kita akrab dengan mushaf Al-Quran. Batasi dengan gadget kita. Kita mesti ilmu itu banyak hal. Perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal la yubtilus shaum, enggak membatalkan puasa. Wudu berkumur-kumur orang bilang enggak boleh, batal ente. Boleh. Istinsar, nyedot air ke hidung kemudian keluarkannya lagi, boleh, tapi jangan sungguh-sungguh kata Nabi. Kalau lagi puasa, boleh. Ya. Berbekam, mungkin ada yang biasa bekam gitu ya. Ya. Tiap tanggal-tanggal tertentu bekam di Ramadan, fadhal. Fala ba'sa bihi. Muntah secara enggak sengaja,
silakan, enggak masalah, enggak membatalkan puasa. Nah, ini kan perlu diilmui. Ya, perlu ilmu. Ya, momen-momen seperti Ramadan nih, Masya Allah, ini momen yang sangat berharga. Kalau kita nggak dasari dengan ilmu, ujung-ujungnya kita ibadah atas dasar kebiasaan. Ya, sehingga nggak memenuhi syarat ibadah kita diterima yang kedua selain ikhlas, yaitu ittiba, ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Ya, ini sangat penting untuk kita ilmui. Dan itu butuh ilmu agar bisa ikhlas dan agar bisa ittiba. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana pernah baca itu satu e-book ya, dari Ustadz Abdul Tausikal. Ya, bekal untuk Ramadan. Di situ bagus sekali, itu lebih dari 100 halaman. Kalau nggak salah di situs rumaiso.com. Mudah-mudahan masih ada tuh ya, antum download itu. Lengkap jemaah. Kalau nggak salah sampai kepada bab tentang zakatul fitr, hari raya kalau nggak salah dibahas juga tuh. Komplit jemaah. Kita butuh bekal ilmu. Jadi pada saat Ramadan nanti kita tinggal ngamalin tuh. Ya, jangan pada saat Ramadan udah seminggu ngundang ustadz isi kajian ya. Iya, insya Allah. Temanya apaan? Pembatal puasa. Telat antum, Nabi bilang. Jangan. Harusnya dari sekarang tuh bekal ilmunya kita siapin. Karena kalau enggak dengan bekal ilmu, pertama ibadah kita tuh kadang diliputi keraguan. Bener gak nih? Ya, kadangkala momen sahur tuh. Ini hari-hari awal ada kemungkinan nggak seseorang telat sehingga makan sahurnya pas menjelang subuh? Sangat mungkin kan. Kalau orang punya ilmu, insya Allah dia punya panduan yang sehingga membuat dia yakin. Subuh 4:30, 4:45 dia baru bangun. Ya Allah, dia bangunin istrinya, udah dia makan apa yang ada dia bang di meja makan. Ya, nggak usah pakai dimasak ulang lagi atau diangetin, ya udah makan. Baru makan beberapa suap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, muadzin al-ikhlas udah adzan. Pertanyaannya, berhenti apa lanjutin? Hah? Senyumnya kayaknya pengen lanjutin deh. Cuma malu-malu. Pengen sih lanjutin Ustaz, tapi gimana nih? Nah iya. Taib. Terjadi di zaman Nabi. Segera habiskan ma fil ina. Apa yang ada di piring sedang kita makan nih, segera habiskan. Jangan yang di meja makan, kepala kakap masih ada, udah biarin buat besok ya. Ustadz minumnya gimana Ustadz? Seret Ustadz, nggak pakai minum. Minum, segera habisin nih, baru 1/4 gelas nih, masih 3/4, habisin. Nggak usah buka kulkas lagi, itu sop buah masih ada, kelapa muda, jangan tuh. Segera habiskan. Bahkan, ya ini pandangan fikih ya. Berarti kalau udah bicara fikih, kita berhadapan dengan yang namanya khilaf. Ya, di kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan, ya memberikan batasan tuh. Karena kalau nggak diberi batasan kadang kebablasan gitu ya. Oh boleh, Ustadz Horoz itu bilang boleh. Tunggu dulu, ada durasinya nih. Sampai kapan itu diperbolehkan? Sampai ya muadzin menyelesaikan azannya. La ilaha illallah. Selesai. Jangan ngakalin lagi. Oh masjid yang sebelah sana belum tuh. Subhanallah. Ada lagi, jangan. Kayak gitu ya. Itu boleh. Makanya makna imsak nih perlu dilurusin nih. Ana lupa tuh tahun berapa tuh pada saat kita ada kesempatan i'tikaf, ada bapak-bapak yang dimarahin anaknya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Udah imsak. Ya Allah. Imsak versi di kita nih 15 menit sebelum subuh. Kan di TV suka diumumkan. Waktu imsak untuk Jakarta, Bandung, Papua dan sebagainya kan gitu ya. Difahami oleh sebagian kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin itu larangan keras untuk makan minum. Dan anak lihat itu, ya Allah kesian banget tuh anak. Karena kebanyakan kita tuh masih makan. Cuma karena bapaknya udah ngomelin, ya diem dia. Subhanallah. Kan butuh ilmu kita. Sebenarnya makna imsak tuh apaan gitu loh. Imsak itu makna lain dari kata puasa. Ini kita bicara bahkan lintas mazhab nih Pak. Ya,
mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Zahiri dan sebagainya. Yang kita kenal kan 4, padahal banyak tuh mazhab. Cuma yang masyhur 4. Ya. Semua sepakat. Silakan buka di buku-buku fikih mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Thayyib dan sebagainya, Hanafi. Mereka sepakat ketika memaknai kata as-saum bimakna al-imsak. Puasa as-saum itu artinya adalah imsak, al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa, Ustaz? Ya, al-imsaku minal akli wasyurb wal jima', menahan diri dari makan, minum dan juga berhubungan suami istri. Kapan mulainya? Nah, ini nih penting, makanya kita perlu ilmu. Start awal kita menahan diri, ya nggak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar. Maksudnya tiba waktu subuh. Ya kalau 15 menit lagi sebelum subuh gimana berarti? Kalau kita pahami dari situ, masih boleh gak? Sepiring lagi boleh, 15 menit. Ya. Intulu'il fajr ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari, itu menahan diri tuh. Itu makna imsak. Ya. Keliru. Mungkin difahami oleh sebagian ulama itu sebagai warning. Kalau lampu lalu lintas tuh kuning gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh jalan, boleh, belum merah gitu loh. Kalau difahami kayak begitu, zen, biar kita juga ada kehati-hatian, kan gitu ya. Itu bagus. Tapi kalau difahami se-ekstrim itu, haram ente makan minum udah imsak ini, ya Allah, kesian Pak. Ini nggak dengan dasar ilmu. Ya, makanya dengan dasar ilmu kita punya pijakan tuh, jadi plong ibadah. Dan dengan pijakan ilmu kita juga nggak saling merasa paling benar. Ya. Urusan tarawih kan beragam di Indonesia. Paling nggak ada 2 versi. 11 dan 23 tuh. Ini klasik nih. Ini udah dibahas oleh para ulama nih. Yang 11 acuannya adalah hadis riwayat Ibunda Aisyah, istri Nabi. Yang 23 ini hadis riwayat salah satu istri Nabi juga, putrinya Umar ibn al-Khattab, Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Dua-duanya istri Nabi, dua-duanya tahu bagaimana pola sholat malamnya Nabi, karena mereka hidup bersama Nabi. Tapi kita dapati karena tanpa dasar ilmu, selesai tarawih berbarengan antara yang 11 dengan 23, nggak mau salam tuh. Begitu ketemu, ya 23 nggak deh. Ya 11 rakaat enggak deh, enggak mau salam. Padahal sama-sama saudara, sama muslim. Yang dua-duanya punya dasar tuh di dalam melaksanakan qiyamul lail. Bahkan kalau kita mau tambahin lagi, tadi Anda sampaikan cerita ya di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi 13 rakaat. Itu riwayat Abdullah ibn Abbas. Beliau sepupu Nabi. Tengah malam lihat Nabi salat. Ya bahkan sering beliau melihat tuh. Dan ternyata beliau ketahui 13 rakaat salat malamnya Nabi. Jadi ada banyak riwayat. Kalau kita dengan dasar ilmu, kita nggak mengklaim diri kita paling benar. Walaupun memang penjelasan para ulama di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari banyaknya riwayat tentang sifat salat malam Nabi yang dianggap paling sering, ini analisa sebagian ulama, yang paling sering dikerjakan oleh Nabi yaitu yang 11 rakaat. Itu ya, entar jangan kemudian mengatakan yang 23 ya melebeli yang 11 dia mau Wahabi tuh atau sebaliknya yang 11 mengatakan oh ini nggak nyunah nih. Jangan. Butuh bekal ilmu. Kemudian bekal berikutnya, dari sekarang nih kalau kita ingin sukses di Ramadan, kita udah pemanasan nih Bapak Ibu. Karena kita mau masuki musim ibadah dan kita semua sadar, antum semua kita bukan kategori ahli ibadah. Ahli ibadah itu tidak hanya yang wajib dikerjakan, yang sunnah kalau dia tinggalkan dia ngenesnya luar biasa. Ya Allah, kita mau masuk musim ibadah. Ya, di antaranya puasa mesti nggak bisa ditawar karena wajib. Sholat malamnya kita dapati polanya gimana kebanyakan kaum muslimin. Semangat di awal doang. Benar gak? Seminggu pertama hampir semua masjid dan musala luber membludak tuh.
Ya Allah, mungkin boleh jadi Al-Ikhlas bikin apa ya nanti, tenda lagi gitu ya, bikin terpal gitu ya. Ya, atau masjid yang nggak terlalu besar, bahkan udah 2 lantai, DKM-nya jadi pusing. Waduh, kayaknya kita perlu gedein masjid. Nggak usah. Karena biasanya cuma seminggu awal. Karena setelah itu kita dapati setiap masjid atau banyak masjid dan musala mengalami kemajuan pesat. Apanya yang maju? Tuh kan, iya, softnya kan, bukan semangatnya. Kenapa? Karena nggak diawali dengan pemanasan, Pak. Antum yang hobi olahraga, yang futsal, yang bulu tangkis, ketika sampai di lapangan, apa langsung gelebak-gelebuk, ya, tendang tuh bola, pukul kok dengan raket kita? Kan enggak. Kita pemanasan dulu, stretching dulu, ya, jalan di tempat dulu, ya, itu polanya begitu, Pak. Euforia di awal, ya, jangan sampai kayak begitu. Apalagi kita nggak pengen tuh pada akhirnya kita hanya mengandalkan pengalaman seringnya kita ketemu Ramadan. Seiring berapa umur kita telah kita jalani, maka selama itu pula kita ketemu Ramadan tiap tahun. Maka kemudian kita merasa, oh tenang Ustaz, Anda bakal sukses di Ramadan. Ana 40 tahun, katakanlah hitungannya pada saat akil balik 15 tahun. Ke 40 tahun, 25 tahun pengalaman anak ketemu Ramadan, Ustaz, udah tenang aja. Enggak jaminan. Itu dunia kerja bisa tuh. Oh, dia expert nih di bidangnya, 25 tahun. Kalau dia di bidang bisnis, iya 25 tahun udah kenyang gitu kan. Tapi kalau bicara Ramadan nggak bisa. Dengan pengalaman seringnya kita ketemu Ramadan, kita pasti sukses. Enggak. Kenapa begitu? Para ulama membuat sebuah kaidah, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita ketemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut semakin memudar dan bahkan hilang. Itu fakta, Pak. Coba gitu. Hari pertama Ramadan semangat. Kedua, ketiga, keempat, kelima memudar gak? Memudar kan? Memudar. Kesannya dengan tarawih itu semakin memudar sampai hilang tuh nanti. Kalau udah ketemu di jalan, akhi, udah azan Isya. Iya, sholat Isya sekalian tarawih. Enggak deh, titip salam, begitu. Titip salam ujung-ujung itu. Ya, makanya kita nggak bisa mengandalkan pengalaman kita untuk bisa sukses di Ramadan. Oleh karenanya tips yang berikutnya adalah kita nggak bisa mengandalkan diri kita, tapi justru kita berharap Allah beri kekuatan. Selalu minta tolong kepada Allah. Makanya dalam zikir pagi dan petang kan ada ungkapan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Di ujung itu, ya, kita nggak mau walaupun sekejap mata mengandalkan kemampuan diri. Ya. Karena kalau orang yang cuma semangat di awal saja pada saat memasuki Ramadan, ini ciri orang yang gagal, Pak. Loh iya, puncak Ramadan adanya di mana, Bapak Ibu? Puncaknya di mana finalnya? Akhir fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang Nabi katakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari itu, buru Lailatul Qadar di 10 hari terakhirnya. Makanya Ibunda Aisyah cerita, Nabi kalau udah 10 hari terakhir syadda mi'zarahu, kencangkan ikat pinggang, jauhi para istri, fokus ibadah. Udah habis ya. Nah, baik. Di sini ada jeda nggak? Ada jedanya nggak? Iya, azan terus ada jedanya nggak? Berapa menit? Baik, azan setelah itu jeda, Anda tambahin dikit ya. Nggak apa-apa ya, setelah itu baru kita isya ya. Boleh? Boleh ya? Taib, ya, kita persilahkan kepada muadzin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana tambahkan beberapa poin lagi ya. Bagaimana agar kita bisa sukses di Ramadan nanti ya. Tips berikut yang disampaikan oleh para ulama adalah, tadi kita terakhir pemanasan ya, mesti ada pemanasan dari sekarang. Pemanasan untuk lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Kemudian kathratul istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Karena yang kita mau masuk ini musim ibadah, yang sering bikin orang tuh jadi malas ibadah itu dengan sebab dosa. Karena dosa itu menimbulkan nuqtatun sauda, nokta hitam di hati. Makin banyak tuh dosa, berarti nokta hitamnya makin banyak. Di hati makin keruh.
sehingga berat untuk ibadah. Tuh. Tapi kalau udah kita perbanyak istighfar dari sekarang, berharap Allah ampuni dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah, insyaallah perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah dari segala bentuk dosa yang kita lakukan, dosa yang sengaja, enggak sengaja, besar, kecil, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, apalagi kalau itu menyangkut hak adami. Oh ya Allah, beristighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa kita udah diampuni itu, maka ini insyaallah yang mudah-mudahan membuat kita enteng nanti di Ramadan menjalani setiap ragam variasi ibadah sampai puncak Ramadan. Enggak hanya sebatas di pekan awal saja. Tuh. Ya. Kalau kita emang punya salah, jangan tunda-tunda untuk minta maaf. Tapi bukan berarti juga kita fahami ya, nanti harus ada ritual maaf. Ini keliru juga. Karena minta maaf di dalam Islam itu tatkala kita sadar kita melakukan kesalahan atau kita diingatkan, antum salah tadi itu, sikap begitu sama orang tua salah, segera minta maaf. Ya akhi, antum begitu sama istri, antum salah ya akhi, minta maaf segera. Bukan kepada setiap orang yang kita temui. Kadang orang itu juga bingung, Pak, mau Ramadan minta maaf ya Pak ya, minta maaf. Enggak, keliru. Bahkan biasanya kalau menjelang Ramadan muncul pujangga kagetan. Ya biasanya suka ngirim-ngirim broadcast ketika tangan sudah tidak lagi bisa menjabat, kaki udah nggak bisa lagi melangkah, ku sampaikan permohonan maaf kepada dirimu. Ana kalau dapat ya broadcast yang kayak begini, ana nggak respon dengan iya sama-sama, ana juga minta maaf, nggak. Ana balik nanya ya, atau biasanya ana mengarahkan, antum kurang sehat akhi, begitu, berobat sono gitu. No, iya, tangan kalau udah nggak bisa menjabat, kaki nggak bisa melangkah, ini ciri apa? Stroke ringan, tuh kan, antum berobat gitu ya. Ya, nah ini perbanyak istighfar dari sekarang, ya. Dan terakhir sebagai penutup, berapa menit lagi? 4 menit, baik. Terakhir, agar kita bisa sukses di Ramadan, kita bisa all out, kita bisa habis-habisan nih, sungguh-sungguh di Ramadan. Ya, memanfaatkan momen terbaik ini dalam kehidupan kita. Ya Allah, tidak lain hayati, renungkan, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jikalau Allah perkenankan kita ketemu Ramadan, ini masih jikalau bicaranya ya, karena kita nggak tahu nih umur kita apa sampai nanti, apa Allah sampaikan. Kan kita cuma bisa berharap. Makanya tuh doa yang disampaikan oleh para sahabat yang tadi ana sampaikan itu doa yang penuh harap, karena sadar banget tuh sahabat. Dirinya nggak bisa menjamin benar-benar bisa ketemu dengan Ramadan. Ya. Nah oleh karenanya, tatkala Allah perkenankan kita ketemu Ramadan, benar-benar hayati. Boleh jadi itu adalah Ramadan terakhir kita. Sebagaimana tatkala seseorang ingin bisa khusyuk dalam salatnya, maka Nabi kasih tips, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Ya Allah, apabila engkau mendirikan salat, maka salatlah seperti seakan-akan ini adalah salat perpisahan dirimu. Ini bisa bikin kita khusyuk. Loh iya, kalau perpisahan nih nggak ada kesempatan lagi, setelah ini nggak ada salat lagi, udah pasti kita akan memanfaatkan salat tersebut dengan salat yang terbaik. Sama. Ya. Kalau kita benar-benar menghayati nih Ramadan terakhir ana nih, boleh jadi ana nggak ketemu lagi Ramadan tahun berikutnya. Nggak mau dia kehilangan tuh di momen Ramadan dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nggak mau tuh saat Ramadan ya Allah perkenankan dia memasukinya, dia sampai bolong tuh sholat malamnya, nggak mau. Kenapa? Karena dia menghayati sangat mungkin tahun depan dia nggak ketemu lagi. Allahu Akbar. Ini jemaah ya. Baik, ini beberapa tips yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan jadi bekal kita agar bisa sukses di Ramadan ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Ana beri kesempatan. Ada yang mau ditanya, monggo. Ya Allah. Indakum soal, ada pertanyaan? Silakan. Tinggal 1 menit. Baik, karena udah tinggal 1 menit, kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.